Selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali lagi latihan untuk belajar, seperti yang kemarin udah dibahas ya, foto editing. Nah, untuk hari ini Kakak nggak akan buka Google Meet, mungkin nanti dibuka sama mentor lain ya. Soalnya Kak, setiap hari Senin nanti ke depannya juga setiap hari Senin itu Kakak ada latihan dari ekskul lain karena nanti mau ada acara kan. Jadi, Kakak harus latihan-latihan jadinya setiap hari Senin itu nggak bisa ikut, ekskul. Nah, untuk, minggu ini kita akan belajar mengenai foto editing seperti kemarin dan, sebetulnya Kakak juga nggak jago-jago banget gitu ya untuk foto editing, masih juga belajar, bahkan bahkan tuh kalau bikin moto gitu jarang banget sih diedit, biasanya sih, langsung di-upload aja kalau Kakak pribadi. Jadi jarang lah untuk belajar yang namanya foto editing. Tapi ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kakak kan coba jelasin dulu mengenai foto editing atau apa namanya, mengenai foto editing yang pernah Kakak tahu dan udah Kakak pernah pelajarin itu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lebih tahu lagi boleh dikasih tahu juga di Meet nanti hari Kamis atau nanti hari ini sama teman-teman yang lain dan kita mulai aja lah ya. Nah untuk, foto editing pastinya teman-teman harus mempersiapkan programnya dulu ya kan. Program untuk foto editing yang paling terkenal, itu ada banyak sih, banyak banget sih programnya ya kan, untuk di handphone sendiri ya. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan yang namanya Lightroom. Jadi teman-teman silakan download dulu Lightroom di Play Store, silakan search aja di sini, Lightroom. Lalu pilih yang paling atas pastinya, silakan di-download. Dan nanti teman-teman saat masuk ke Lightroom-nya, nanti teman-teman akan diminta untuk login. Nah, silakan login aja menggunakan Google account, Gmail ya, boleh Gmail, boleh Facebook, dan yang lain-lain. Silakan login aja, yang paling cepat sih menggunakan Gmail, tinggal teman-teman klik-klik aja dan accept. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa mengikuti panduan yang diberikan oleh Lightroom-nya. Nah, kalau sudah ada, jangan lupa juga untuk mempersiapkan foto. Nah, kalau teman-teman buka, teman-teman bisa, foto dulu. Di sini kan ada gambar kamera nih ya. Teman-teman bisa, klik itu untuk foto kalau misalnya teman-teman mau foto dulu di aplikasi Lightroom-nya. Tapi kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa masukin fotonya di menggunakan tombol yang ini. Nah, ini jadi kalau kita pencet nanti dia bakal keluar foto-foto, yang teman-teman punya. Nah, tapi kalau dulu di sini kita nyarinya agak ribet ya teman-teman. Jadi di folder kalau teman-teman buka folder ini teman-teman bakal nyarinya itu agak ribet, susah gitu. Jadi solusinya adalah kita buka di galeri atau di folder, gambar atau foto yang teman-teman mau masukin ke Lightroom ini. Jadi kita coba aja cari. Di sini di Kakak itu ada di My Files, terus, nah yang ini. Ini ada yang ini Kakak mau edit gambar yang ini, jadi Kakak tinggal klik aja. Kemudian share, bisa klik share, kemudian search atau cari di bawah-bawah yaitu ada tulisan Lightroom nih, ada Lightroom kan, silakan diklik aja Lightroom-nya. Nanti setelah itu, fotonya bakal sukses ke import. Nah, teman-teman bisa balik lagi ke aplikasi Lightroom-nya. Nah, nanti fotonya bakal muncul di atas sini. Nah, ini termasuk juga tanggalnya udah ditulisin ya, sesuai dengan tanggalnya. Dan ini fotonya udah lama ya, udah Desember 2019. Kita klik saja fotonya dan nanti maka teman-teman akan tampil, bentuk seperti ini. Nah, eee, di sini ada banyak banget pilihan, sebenarnya Kakak juga nggak begitu ngerti semuanya, cuman Kakak kan nyoba jelasin juga sedikit-sedikit lah apa yang udah Kakak tahu dan, sebetulnya teman-teman juga bisa nyoba-nyoba dan ya, nyoba-nyoba sendiri gitu. Misalnya di light-nya teman-teman atur saturasinya atau hue-nya dan sebagainya. Tapi ya sebenarnya Kakak akan coba jelasin apa yang udah Kakak tahu. Nah, terus juga untuk foto editing ini tergantung selera juga ya. Jadi teman-teman punya selera editing sendiri, ya nggak harus sama sama teman yang lain yang mungkin selera editingnya itu, eee, misalnya lebih gelap atau dark gitu ya, atau misalnya Kakak lebih suka begini. Jadi selera editing masing-masing orang itu berbeda-beda. Teman-teman nggak harus samain sama Kakak atau samain sama teman-teman yang lain, tapi boleh disesuaikan saja sesuai dengan selera masing-masing, mungkin mood-nya dan juga sesuai dengan gambar yang teman-teman punya. Nah, untuk memulai teman-teman di sini ada kalau yang masking sama healing yang di paling bawah ini,
itu ada bintangnya, artinya itu berbayar ya. Jadi kita nggak akan nyentuh yang berbayar. Kita nyentuh aja yang gratis-gratis aja ya. Di sini masih banyak kok pilihan-pilihan gratis yang bisa kita lihat. Kalau crop teman-teman saya udah ngerti lah ya. Gue yakin teman-teman udah ngerti lah ya untuk crop. Nah, untuk presets itu lebih ke misalnya teman-teman mau cari preset gitu, jadi tinggal kayak template lah istilahnya, template. Nah, cuman ini banyakan premium. Nah, nanti kakak juga akan ngasih tahu gimana sih cara cari preset gratis, terus cara ngaplikasiinnya di Lightroom ini. Nah itu untuk preset. Sekarang kita lihat di sebelahnya lagi ada auto. Nah, kalau auto ini sesuai dengan namanya ya, auto. Jadi nanti aplikasinya akan mencoba mencari settingan terbaik buat gambar yang teman-teman punya. Jadi nanti aplikasinya itu bakal menyesuaikan lah settingannya yang menurutnya paling bagus untuk gambar yang teman-teman pilih ini. Jadi kalau kita klik, boleh diklik aja, maka teman-teman bisa lihat ada perubahan ya. Nah, untuk melihat perubahannya itu misalnya teman-teman pengen lihat before and after, kan ada tuh ya before sebelum diedit sama after itu sesudah diedit. Teman-teman bisa tekan aja gambarnya, pencet atau tekan gambarnya, nanti dia bakal berubah ke before. Nanti kalau teman-teman lepas tekanannya jarinya dari layar, maka dia balik lagi ke after. Jadi boleh ditekan aja. Nah, kalau ditekan nanti ada tulis before, kalau dilepas maka after, kayak gitu ya. Nah, ini untuk auto. Jadi dia bakal menyesuaikan. Kalau kita bisa lihat tuh ada perubahan. Menurut gue sih udah bagus banget sih autonya ya. Udah sangat sesuai dengan keinginan. Cuman kalau misalnya ada kekurangan bisa teman-teman edit lagi. Nah, di sini kita lihat setelah auto ada yang namanya light. Kita bisa klik dulu lightnya. Nah, di light ini ada yang namanya exposure. Kalau exposure ini dia bakal lebih ke nerangin ataupun ngegelapin gambar. Bisa teman-teman coba aja. Nah, itu kalau misalnya gambarnya diterangin ya jadinya jadi terang banget. Sebentar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman gambar teman-teman terangin jadi bakal terang banget. Kalau teman-teman turunin maka jadi gelap sekali gitu ya. Jadi ini berguna kalau teman-teman punya gambar yang misalnya dalam kondisi yang terang banget. Jadi kalau misalnya gue taruh di 0 gitu, nih kalian teman-teman bisa lihat ya ada bagian yang menurut gue sih terlalu terang. Maka biar enggak ini nih, khususnya di bagian kanan sini ya, dan di bagian atas sini. Tapi yang paling terang tuh di sebelah sini. Nah, itu bisa kita turunin dikit untuk exposure-nya biar enggak terlalu terang. Biasanya tuh kalau terlalu terang gini namanya tuh overexposure ya. Jadi kalau kita turunin, nah digelapin sedikit. Nah, nanti untuk fokusnya nih kok masih terang, nanti ada settingan lain ya, settingan lain lagi untuk mengatur area highlight namanya, area terang, area yang bagian terangnya itu kita turunin, itu juga bisa. Tapi untuk ini kita coba turunin aja. Nah, sedikit gitu. Masih ada bagian-bagian yang gelap nih karena kalau misalnya kita terangin malah terlalu terang ya. Jadi memang sebetulnya lebih benar tuh diturunin. Nah, untuk kontras itu kayak jadi kalau misalnya teman-teman turunin warnanya nih, maka dia warna dari gambar itu semakin pucat gitu. Jadi nggak timbul gitu ya, warnanya tuh jadi nggak ketara, nggak begitu ketara. Tapi kalau teman-teman kontrasnya teman-teman naikin tuh, warnanya bakal kalau yang hijau jadi hijau, yang biru jadi biru banget, hijau jadi hijau banget. Kalau yang hitam ya jadi hitam banget, itu kontras. Nah itu nih karena banyakan warna hitam jadinya hitam banget nih kalau gua fullin. Kalau kita terangin maka jadi banyak begini nih. Ini normalnya ya. Nah, jadi kalau kita ini jadi nanti warna putihnya jadi warna putih banget, warna kuning jadi warna kuning banget, warna hijaunya jadi warna hijau banget misalnya kayak gitu. Kalau kontrasnya kita turunin banget maka jadinya warnanya tuh jadi pucat gitu. Jadi jelek ya. Lebih ke abu-abu. Jadi warnanya tuh nggak begitu ketara, pucat gitu. Jadi mirip-mirip lah. Jadi warna hijaunya ya halus aja, putihnya halus gitu ya. Nah, ini di sini kita coba naikin aja dikit ya. Di 10 lah, oke lah. Nah, ini sebenarnya sih sekali lagi ya tergantung selera teman-teman ya, mau ngeditnya kayak gimana. Dan gua rasa teman-teman punya kreativitas sendiri lah untuk ngeditnya.
Nah, kalau untuk highlight ini yang tadi gue bilang, jadi kalau gue misalnya ini gue normalin ya. Teman-teman bisa lihat ada perubahan yang paling ketara itu. Ntar ini kita di yaudah di sini. Di bagian sini. Jadi memang di foto ini tuh di bagian kanannya ini terlalu terang. Terlalu highlightnya itu terlalu banyak sehingga bagian kanan doang yang terang banget gitu. Mungkin mataharinya pada saat itu lagi di sebelah kanan. Jadi itu jelek ya kan. Nah, untuk nuruninnya tadi kan salah satunya menggunakan exposure ya. Jadi kalau exposure itu secara keseluruhan, menurunin terang gelapnya itu secara keseluruhan, gambar seluruhannya, nggak cuman bagian yang terang banget aja, tapi semua gambarnya tuh diturunin gelap terangnya. Tapi kalau highlight itu lebih ke fokus ke bagian yang memang terang. Jadi ibaratnya kalau tadi ada sinar matahari di sebelah kanan, maka bagian sinar matahari ini yang akan diturunin. Atau teman-teman ada jendela terus ada sinar matahari, maka nanti bagian jendela itu doang tuh yang keterangannya gitu loh, apa sih namanya tuh ya, area terang dari gambar tersebut yang akan diturunin. Jadi kalau misalnya normal seperti ini, teman-teman bisa lihat kalau kita gedein maka dia jadi terang banget tuh di bagian kanan, jadi warna putih, jadi jelek banget kan. Nah, kalau misalnya kita turunin maka dia warna terangnya hilang. Nah, yang tentu yang kita mau gimana? Kalau kita mau ya berarti kita maunya turunin dong ya, karena ini terlalu terang, jadi jelek, jadi kurang bagus gitu. Nah, kita turunin aja. Nah, ini bisa disesuaikan sama nah, ini mungkin di 70 kali ya. Kalau nggak salah tadi di 70 nih. Soalnya kalau ini masih terlalu terang menurut gua. Jadi ya sekitar sinilah. Ya, jadi bagian terangnya itu udah lumayan oke. Terus juga detail-detail dari bagian terang itu lebih kelihatan ya. Jadi awannya tuh lebih kelihatan. Kalau tadi kita balik lagi kan awannya tuh jadinya mudar gitu kan. Nah, ini sekarang lebih kelihatan gitu. Nah, itu jadi ada awannya jadi lebih kelihatan. Nah, terus di bawahnya lagi ada shadow. Kalau highlight itu bagian yang terangnya, kalau shadow itu berarti bagian yang gelapnya. Kalau highlight tadi kan membuat bagian gelap terangnya itu misalnya diturunin atau dinaikin. Kalau shadow ini berarti shadownya ini kita mau tambahin gelap atau tambahin terang nih di bagian shadow. Shadow itu ini ya, apa sih bahasa Indonesianya itu bayangan. Jadi kalau kita turunin, maka nanti makin gelap deh. Bagian yang gelap akan makin gelap gitu. Tapi bagian yang terang tetap nih, kayak ini kan warna terangnya tetap kan. Yang ini kan gelap nih, warna yang terangnya tuh tetap. Bagian bawah kan gelap nih, maka dia makin gelap. Tapi kalau kita naikin, maka yang bagian gelap ini bagian gelap bawah ini di awannya juga nih ada di langitnya juga ada yang gelap. Itu juga diturunin ya. Diterangin, agak diterangin gitu. Jadi kalau tadi normal itu menurut gue sih terlalu gelap ya. Jadi gue akan naikin dulu shadowsnya. Nah, biar bagus. Kepencet. Ini boleh diterangin aja nih, terlalu ini. Oke lah ya, kalau ini tadi terlalu gelap kan. Tapi jangan ditinggi-tinggi juga, nanti malah jelek gambarnya. Ya bisa diatur sendiri lah ya, dikira-kira, dicoba-coba. Nah, ini menurut gue sih cukup lah. Nah, terus kalau di bagian whites itu untuk shadow ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian whites. Whites itu warna putih ya. Jadi dia bakal nambahin putih kalau ini. Jadi kalau misalnya kita turunin jadi gelap, ini nambahin warna putih. Ini lebih ke apa ya? Ya kalau teman-teman butuh gitu warna putih, nah itu bisa ditambahin. Jadi kalau misalnya masih terlalu gelap gitu ya, udah diterangin padahal itu bisa dinaikin lagi white-nya. Atau dalam kondisi gelap, nah itu bisa dinaikin lagi white. Jadi kayak nambahin cahaya putih gitu ya mungkin ya. Tapi untuk keseluruhan gambar gitu. Jadi untuk keseluruhan gambarnya tambahin cahaya putih. Sebenarnya sih di sini gambarnya kita perlu ya. Karena kalau normal itu menurut gue masih terlalu gelap ya guys. Jadi kita naikin aja lah. Tadi kalau nggak salah di autonya tuh 50 juga deh. Nah ini menurut gue sih udah oke nih. Nah kemudian kalau blacks ya berarti kalau tadi white itu putih ditambahin kayak warna putih gitu, diterangin gitu. Kalau blacks berarti nambahin warna hitam. Kalau kita fullin ke kanan maka jadi pucat ya, jadi kayak nambahin warna hitam gitu. Coba kalau turunin, kalau diturunin tuh gelap, jadi kayak mirip-mirip shadow gitu ya. Tapi kalau ini warna hitam keseluruhan, jadi ini kena, ini juga kena, malah tambah hitam banget gitu ya. Nah di sini kita kalau terang ini jadinya
warna hitamnya itu nanti jadinya memudar. Nih kan tuh warna hitamnya jadi memudar. Warna putihnya juga jadi memudar kalau diturunin. Nah kalau di sini sih menurut gue ya, ini kayaknya sih kita turunin aja lah ya. Nah oke lah. Ya udah menurut gue sih udah lumayan oke lah. Jadi teman-teman bisa atur-atur lagi nih kalau teman-teman mau tambahin kontras ya. Kalau kontras tuh tadi udah ya, warnanya itu jadi lebih timbul gitu, lebih menonjol. Nah oke. Nah itu untuk light. Jadi light ini tuh fokusnya tadi ya, sesuai dengan namanya light, lebih fokus ke apa sih, terang gitu loh. Jadi bagian lightingnya dari gambar teman-teman sendiri. Nah kalau ini ada curve ini juga kalau teman-teman mau belajar juga bisa. Ini bisa teman-teman bikin titik ya di mana aja, misalnya titik di sini, terus titik di sini diatur gitu. Nah, diatur begini ya. Tapi gue jujur nggak begitu ngerti sih untuk light curve ini. Orang bilang kalau curve ini tuh biasanya menggunakan sistem S. Jadi kalau misalnya ini dinaikin terus ini diturunin, tapi jangan terlalu jauh gitu ya S-nya. Nah kayak gini gitu, misalnya kayak gitu. Nah ya itu untuk curve. Titiknya bisa taruh teman di mana-mana sih, terserah aja. Nah misalnya kayak gitu, jadi slightly curve gitu loh di atas ini deh. Ya menurut gue sih jelek sih, bagusan yang tadi ya, udah yang awal aja deh. Udah lah begini aja ya. Oke sekarang ya ke back lagi, bisa dibuka lagi. Kita masuk ke color ya. Berarti kalau color ini fokusnya ke warna nih. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya ada temp. Temp itu kalau kita turunin maka dia jadi warna apa ya? Warna biru gitu ya. Cold ibaratnya tuh kalau temperatur kan ada cold, ada apa sih? Hot gitu ya. Jadi kalau cold tuh lebih menguning, membiru warnanya. Warna gambarnya jadi warna biru gitu. Kalau misalnya apa di kayak giniin, di apa sih namanya tuh istilahnya ya, di ke atasin gitu, maka warnanya jadi warnanya menguning banget ya. Ini tergantung selera sih. Kalau gue sih lebih suka, kalau di sini sih lebih cocok agak dikuningin ya warnanya menurut gue ya. Jadi di sini gue akan coba naikin, tapi jangan terlalu kuning jadi jelek juga kan. Jadi misalnya di nah di sini sih oke sih 7. Oke nah terus tint ini apa ya, kayaknya warnanya lebih ke hijau nih kalau tint nih. Ini lu bisa lihat sih ada warna ungu ujung kanannya, ujung kirinya warna hijau. Coba kalau kita hijauin tuh hijau, ini jadi ungu. Kalau ini sih dicoba-coba aja sih. Kalau gue jujur lebih sukanya dia ke hijau sih, lebih cocoknya kali ya. Kalau ke ungu malah jadi aneh, tapi ini nggak perlu besar-besar nilainya. Nah ya teman-teman, kalau logo yang lagi lo geser ke kiri atau ke kanan, teman-teman geser ke kiri atau ke kanan, nanti di atasnya itu ada salah mencet yang ini ya. Di atasnya itu ada apa namanya tuh, ada tulisan tint -2 -6. Nah itu bisa dilihat di situ, jadi lebih jelas aja sih. Kepencet nih ya. Nah tuh, nah kita turunin aja di -5 kali ya, -5 tuh ya. Jadi begitu tuh gambarnya tuh. Jadi campuran ada warna kuning, ada warna hijau. Kemudian kita lihat di bawahnya lagi vibrance. Vibrance itu apa ya? Jadi lebih ke efek warnanya. Jadi kalau teman-teman lebih suka ke monokrom gitu, maka ya vibrance-nya turunin gitu kan. Jadinya warnanya hitam putih gini. Kalau teman-teman suka lebih ke berwarna colorful ya bisa dinaikin nih. Lebih ke colorful, vibrance ya vibrance itu kayak colorfulnya ya. Kalau kontras tadi tuh lebih ya membedakan gitu loh, warna satu ke warna lain lebih menonjol warna pembedanya. Nggak pucet. Biasanya kontras itu bikin gambarnya tuh jadi nggak pucet ya, lebih hidup. Nah di sini kita coba tambahin pastinya, tapi kayaknya kalau tambahin terlalu tinggi jadi terlalu terlalu vibrance banget nggak sih? Ya nggak usah gede-gede lah, di angka segini kali cukup kali ya, 30 ya. Oke selanjutnya lagi kita lihat saturasi. Nah saturasi ini apa ya,
saturasi ini sama sih kayaknya kayak vibrance, cuman dia lebih ya tinggal di setting aja sih, nambahin warna lagi sih gitu, jadi lebih diwarnain lagi gitu kalau saturasi. Mirip-mirip lah kayak vibrance, ini bisa dimain-mainin aja lah, dicoba-coba gitu mana yang cocok. Nah di sini oke sih, menurut gue sih udah oke. Ya, warnanya udah cukup terang, cukup vibrance, tapi nggak begitu lah, nggak over. Nah jujur aja ya, gue juga nggak begitu nggak begitu ngerti-ngerti banget soal foto-foto gini, dan emang gue nggak pernah megang kayak fotografer gitu, nggak ngedit foto, nggak, jarang banget. Jadi ya yang apa gue tahu dan apa yang kakak tahu, apa yang kakak pernah coba aja sih gitu. Nah terus kalau misalnya jadi sama-sama belajar lah kita ya. Terus di effects, di color, terus effects. Kalau effects ini tuh teman-teman bisa lihat ada texture, ada clarity, dehaze, vignette. Kita coba dari texture dulu ya. Kalau texture kayaknya tuh kayak menambahin tekstur loh gitu. Kalau teman-teman di gambarnya punya tekstur, misalnya ada misalnya kalau teman-teman foto sesuatu misalnya boneka atau apa gitu, mungkin ada bulunya, misalnya ditambahin gitu, atau diperjelas detail-detail bulunya, teksturnya gitu ya. Cuman kalau di gambar ini tuh nggak ada tekstur yang berarti gitu ya. Jadi kalau ditambahin juga nggak begitu kelihatan gitu. Paling tekstur batunya tuh teman-teman lihat tuh ya, tekstur batunya tuh jadi berubah gitu. Nih kalau kita turunin tuh teksturnya jadi halus apa jadi hilang gitu, jadi aneh kan. Jadi kalau menurut gue sih tambahin aja lah ya. Kalau gue tingin tuh teksturnya jadi lebih lebih dikelihatanin gitu loh. Jadi mungkin gue akan tambahin tekstur tapi nggak jauh-jauh gitu, nggak gede-gede. Mungkin di angka 25 sih tadi oke sih, atau 28 lah. Nah gitu, jadi tambahin texture. Kemudian ada clarity. Kalau clarity ini kayaknya jadi kayak nambahin efek kayak warna hitam gitu loh. Jadi ditambahin kayak warna hitamnya. Terus kalau ini tuh kalau misalnya ini tuh kayak memperjelas warna hitamnya gitu nggak sih? Gue juga nggak tahu sih. Iya sih, kayaknya kayak ditambahin gitu loh warna hitamnya. Jadi kalau ada warna hitam diperjelas lagi gitu. Terus jadi lebih bagus aja sih, gambarnya jadi lebih real aja. Jadi kalau misalnya kalau diturunin itu tuh jadi kayak gitu. Ya, di sini kayaknya sih nggak usah terlalu gede, atau mungkin nggak usah kali ya untuk clarity, karena jadi jelek sih menurut gue. Kita dibikin 0 aja deh. Nah gitu, menurut gue kayak gini udah bagus. Jadi clarity itu kayaknya nambahin kayak warna hitamnya gitu diperjelas lagi. Terus gelapnya itu diperjelas lagi kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke dehaze ya di bawahnya. Ini kok -1 ya. Gak apa deh. Kalau dehaze ini kita coba ya. Tuh ya, jadi dehaze itu susah sih jelasinnya. Cuman kayak misalnya nih warna terangnya itu tuh kayak misalnya tuh kan bagian sini, terus ada warna putih juga di bagian sini tuh kayak mungkin digelapin mungkin ya kata-katanya tuh. Kurang tahu juga sih, tapi kayak jadi warna yang terangnya itu digelapin gitu nih. Kayak gini kan tadi warnanya putih, terus kita geser tuh jadi warna biru gitu sesuai dengan warna langitnya. Jadi kayak warna terang, warna yang yang benda yang kena light gitu, kena light itu jadi diilangin gitu kayaknya lightnya. Sepertinya kayak gitu sih. Cuman jujur gue nggak suka efek begini. Ada kan ya editing yang efeknya kayak gitu foto-fotonya, cuman kurang sih. Mungkin ditambahin bagus, cuman nggak perlu gede-gede. Mungkin di angka 20 mungkin 28. Nah kayak gini sih oke sih. Sebenarnya sih tergantung selera ya. Jadi kalau teman-teman punya selera yang berbeda bisa diatur-atur aja. Pokoknya sih intinya sih kalau misalnya di foto editing itu ya coba-coba ya.
Kalau misalnya video editing itu kan jelas gitu, misalnya mau teman-teman mau bikin cut di bagian video ini, cut ini, terus edit, tambahin gambar, tulisan dan sebagainya kalau di video editing. Tapi kalau di foto editing ini lebih ke nyoba-nyoba sih, nyoba-nyoba mana efeknya kalau kita turunin itu mungkin lebih bagus atau lebih jelek. Jadi dicoba-cobalah sesuai dengan selera masing-masing pastinya. Nah, kalau Vignette ini tuh kayak apa ya, ngefokusin gitu loh ke objek yang teman-teman foto. Ini kan kebetulan objek ini kayak apa sih nih? Apa sih istilahnya tuh, kayak rumah gitu nggak sih, atau temple ya bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya gitulah ya. Ini di Jepang. Jadi kalau misalnya kita gedein, nah ini kayak apa ya, ngasih warna putih gitu. Nggak putih sih sebenarnya, biasanya hitam nih. Cuman karena ini kayaknya tema-tema terang gitu, jadi Vignette-nya kalau kita gedein jadi warna putih gitu. Jadi kayak ngebikin lingkaran gitu ya, frame gitu, framing buat pinggirannya gitu, biar yang ngelihat itu fokus ke objeknya aja, jangan ngeliat yang lain-lain. Tapi kalau warna putih menurut gue sih jelek ya, mendingan warna hitam sih biasanya. Nah gitu tuh, jadi kalau makin hitam maka tuh hitam banget kan, jadi mungkin kayak gini mungkin. Nah, di fokus gitu di tengah-tengah nih, di bagian tengahnya. Nah, kalau di bawahnya lagi, kalau teman-teman bikin 0, ntar ya, ini kita coba. Jadi kalau teman-teman ini kan di bawahnya ada midpoint, feather, roundness. Nah, ini nanti pengaruhnya itu ke Vignette-nya. Jadi kalau kita tadi gedein, misalnya di angka 21 deh kayaknya ya, di 21 apa 27 gitu. 25 deh. Nah, teman-teman bisa lihat di bawahnya tuh langsung muncul settingannya. Midpoint itu lebih ke bagian tengahnya tuh yang mana? Apa luasnya. Jadi kalau misalnya kita gedein, maka nanti pinggirannya itu bakal mundur gitu, bakal memperkecil. Tapi kalau kita gede giniin, mundurin, maka dia bakal maju hitam-hitam, jadi makin memperkecil bagian tengahnya gitu. Jadi kalau misalnya itu tuh jadi kayak gitu, dia jadi tuh bisa lihat ya perubahannya ya. Nah, di sini kayaknya sih udah bener sih di angka 50 atau 52. Nah, kayak gini sih udah bener. Ini kayaknya menurut gue sih terlalu terang deh, 12 aja deh. Nah, kalau feather ini kayaknya lebih ke kehalusannya nggak sih, kehalusan dari pinggiran-pinggirannya itu. Tapi di sini nggak kelihatan ya, mungkin kalau gue gedar kayak gini lebih kelihatan. Kalau gue bikin ini tuh jadi lebih makin kecil, makin kiri tuh jadi makin kayak bulat gitu ya, benar-benar bulat, nggak halus. Jadi nggak memudar gitu, ininya tuh. Kalau kita gedein maka dia jadi memudar gini. Makin gede tentu makin memudar ya, jadi nggak begitu kelihatan tuh. Jadi nggak apa ya, jadi jelek kan, kalau ini jelek ya, ini jadi memudar tuh, memudar. Oke, tadi Vignette-nya kita balikin lagi ke min 12 lah ya. Min 14 oke juga sih. Kalau misalnya roundness itu kayaknya lebih ke bentar deh. Roundness itu apa nih ya? Oh, lengkungannya. Oke. Jadi kalau misalnya ini makin ke kanan berarti lengkungannya tuh jadi berubah gitu loh. Nah, ini sih kalau makin ke kiri lengkungannya jadinya malah nggak ada gitu, makin hilang, jadi pinggirannya aja. Makin ke kanan jadi begini tuh. Nah, ini sih sekali lagi ya sesuai dengan gambar yang teman-teman punya. Kalau menurut gue sih yang 0 tadi udah bagus, udah sesuai. Ini tadi gue gedein dulu biar kelihatan lah ya perubahannya. Kalau min 12 tuh nggak kelihatan banget sih. Nah, min 13 aja deh. Dah sih paling itu ini di nolin. Kalau misalnya ini apa nih, green itu kayaknya tambah kayak, nah tuh, jadi kalau lu deketin nih di warna birunya tuh kayak apa sih, kayak green itu kayak kalau lo foto di tempat-tempat gelap gitu kan ada kayak gininya tuh, apa sih, noise ya istilahnya tuh ya gitu lah pokoknya. Jadi kayak nambahin noise gitu, makin ke kiri ya makin nggak ada ya, makin halus gambarnya. Cuman kan ada tuh ya foto-foto yang ngetren dulu tuh, misalnya sengaja dibikin banyak noise-nya ya, itu berarti pakai green ini ya. Green tuh makin kayak apa sih biasanya, aesthetic. Nah tuh estetik gitu kan ya biasanya ya. Jadi kayak ditambah apa sih, kayak noise gitu nggak sih, noise gitu.
Gue sih jujur kurang begitu suka, tapi oke lah ya, kita coba tambahin dikit di angka 19 deh, jadi nggak begitu banget. Kemudian kalau highlight, ini apa ya highlight ya, berarti ini nggak ada perubahan banget sih, nggak kelihatan perubahannya apa. Ya kita bikin 0 aja kali ya. Kalau size nih kayaknya pengaruh dari grainnya nggak sih? Kalau kita nolin lagi tuh ya, jadi kalau kita bikin 0, size sama roughness-nya itu nggak ada. Itu pengaruh, itu berarti settingan untuk grainnya. Jadi kalau tadi kita bikin, misalnya kita bikin gede deh biar kelihatan, size-nya tuh berarti ya size-nya tuh berarti ukurannya ya, makin kanan berarti makin besar, makin jelek ya, makin kiri tuh jadi makin kecil gitu ya, makin nggak begitu nggak begitu banyak gitu. Kalau roughness kayaknya lebih ke kasarnya nggak sih, tuh, makin kasar kalau kanan tuh, makin kiri tuh makin nggak begitu kasar ya, pokoknya gitulah. Nah itu bisa dicoba-coba aja, tapi sebenarnya sih kayaknya nggak perlu banget sih untuk ininya ya. Gue bikin di 28 aja deh. Nah terus kita lanjut lagi ke detail, itu untuk efek ya. Jadi efeknya lebih ya efek tadi kayak clarity, texture, dehaze kayak gitu-gitu. Nah sekarang kita masuk ke detail. Detail ini ada yang pertama sharpening. Sharpening itu berarti namanya itu ya sharpening ya, berarti mempertajam mempertajam gambar yang teman-teman punya. Nih gimana sih edit, yang gue mau lihat jam berapa, udah berapa menit, udah 30 menit. Nah kalau detail ini lebih ke di sharpening ini mempertajam sih, tapi menurut gue kalau lo bikin gede itu jadi jelek deh. Kalau gue contohin itu tuh, jadinya menurut gue sih jadi jelek ya, tapi tergantung sih selera masing-masing ya kan. Jadi kalau lo emang suka bikin yang tajam gini tuh ya bisa digedein, cuman kalau gue sendiri sih kurang suka, jadi di sharpeningnya biasanya sih gue bikin 0 ya. Nah biasanya kalau di iPhone gitu, kalau teman-teman pakai iPhone buat motonya, buat moto misalnya foto apapun itu, objek atau apa, nanti biasanya tuh secara otomatis di aplikasi iPhone-nya itu ya, di kameranya itu dia bakal nambahin sharpeningnya. Jadi kebanyakan orang tuh nggak pakai sharpening tambahan lagi, jadi makin jelek kalau digedein lagi, karena secara otomatis gambarnya itu tuh udah ditambahin sharpening sama iPhone-nya, sama aplikasi iPhone-nya. Cuman kalau di Android gue nggak tahu ya, tergantung vendornya sih, tergantung merek ya. Kalau misalnya Samsung softwarenya gimana, nah itu gue kurang tahu sih, itu bisa dicoba aja ya, ini disesuaikan aja ya. Kalau gue sih gue bikin 0 aja lah, atau kalau memang mau ditambahin nggak lebih dari 10, jadi mungkin bisa 1 lah tambahin atau 6 gitu masih oke. Tapi kalau lebih dari itu menurut gue sih jadi jelek. Nah ini bisa radius ini kayaknya lebih ke radius itu apa sih, biasanya tuh lebih ke daerahnya kan ya, kurang ngerti sih, kurang tahu juga sih, tapi ya intinya tuh bisa coba-coba aja. Cuman kalau di gambar gue kayaknya nggak ada perubahan gitu kali tuh, nggak berubah banget lah ya. Jadi ya udah lah ya, kita bikin ini aja detail. Nggak begitu kelihatan ya untuk detail ya, kita bikin di udahlah di sini aja lah ya. Masking juga nggak kelihatan. Boleh lah teman-teman bisa nyoba-nyoba juga ya pas editing nanti, apakah berubah di gambar teman-teman. Tapi kalau di sini sih di gambar yang gue punya itu nggak ada yang berubah. Bisa dicoba, mungkin tiap gambar itu berbeda-beda efeknya ya, jadi bisa teman-teman coba. Kemudian ada juga noise reduction. Nah, noise reduction ini tuh kalau
ini bisa buat untuk kalau teman-teman pakai misalnya foto foto muka gitu, foto diri teman-teman, kan pasti ada kulitnya kan. Jadi misalnya di muka teman pasti ada kulitnya, misalnya di tangan teman-teman. Nah, nanti kalau noise reduction-nya teman-teman gedein, nanti dia bakal memperhalus kulit yang ada di teman-teman. Jadi misalnya kalau kasar gitu kulitnya, ya kalau teman-teman gedein noise reduction-nya berarti nanti kulitnya itu jadi lebih halus kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh kurang kelihatan sih, tapi iya sih kurang kelihatan ya. Lebih kelihatan kalau tadi efeknya tuh kalau di kulit. Gue bikin berapa ya? Gue bikin 6 aja deh. Ya, lebih kelihatan kalau teman-teman misalnya foto gitu, misalnya foto selfie atau foto diri teman-teman, kan itu ada kulitnya tuh. Nah, nanti kulitnya itu bisa dibikin halus atau dibikin tambah kasar. Dibikin tambah kasar kayaknya nggak bisa sih. Dibikin tambah halus gitu ya, dengan cara ngenaikin noise reduction-nya itu. Detail juga kayaknya detail dari noise reduction-nya bisa diatur lagi, cuman lebih kelihatan sekali lagi kalau teman-teman pakai kulit ya, maksudnya efeknya tuh di kulit manusia gitu. Oke, di sini gue biarin aja di 50. Kontras seriusan sih nggak ada efek yang kelihatan banget sih. Udahlah bikin kayak gitu aja. Kalau color ini apa ya, kayaknya lebih ke warna nggak sih ya, kalau ada warna noise reduction warna gitu, tapi gue nggak pernah pakai sih ini sih, jadi kita nolin aja ya guys. Oke, ini detail sama smoothnessnya itu ya berarti detail dari color noise reduction bisa dicoba-coba aja ya, dinaikin turunin ada perubahan nggak, dan kalau memang ada perubahan dan teman-teman suka bisa dipakai. Tapi kalau di gambar gue sih nggak ada perubahan, jadi gue bikin 0 aja. Termasuk juga detailnya ya, kalau ada perubahan yang mau diatur juga bisa digeser-geser, atau smoothnessnya, kehalusannya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada optics. Kalau di optics ini tuh nggak banyak ya. Gue nggak tahu ya untuk remove chromatic aberration apa, tapi yang gue tahu itu lens corrections. Jadi kalau teman-teman punya misalnya fotonya itu bukan pakai handphone ya, kalau pakai handphone nggak ada lensa tambahan kan ya, tapi kalau teman-teman misalnya foto menggunakan kamera DSLR atau kamera mirrorless, terus teman-teman juga menggunakan lensa tambahan dan entah gimana gitu kameranya itu kurang bagus, dan ada yang kurang enak dilihat. Nah, itu teman-teman bisa kasih aja, nyalain aja enable lens corrections-nya. Nanti bisa diatur sendiri. Cuman ya karena gua nggak pakai foto ini sih memang pakai kamera mirrorless kalau nggak salah, tapi nggak ada lensa tambahan yang perlu diperbaikin gitu loh, jadi nggak usah dinyalain sih kalau gua. Jadi tapi kalau teman-teman misalnya punya kamera DSLR atau mirrorless terus pakai lensa tambahan, dan misalnya lensanya itu ternyata kurang bagus atau perlu di setting lagi, itu bisa menggunakan enable lens corrections ini. Tapi gue belum pernah pakai juga, jadi bisa dicoba-coba aja ya. Udah sih itu doang ya untuk penggunaannya. Ini bisa teman-teman atur lagi. Menurut gue sih ini memang masih, kalau gue jujur kurang suka vignette-nya ya, jadi nanti gue hapus deh vignette-nya nih. Gue bikin 0 aja deh. Nah gitu. Jadi lebih kayak gini sih. Tapi kalau teman-teman mau fokusin ke tengah ya bisa ditambahin vignette yang tadi ya, kayak apa sih, framing gitu nggak sih, framing dari gambarnya. Nah itu untuk editingnya ya, jadi teman-teman bisa dicoba-coba aja lagi yang efek-efeknya bisa diklik satu-satu, dicoba-coba misalnya dinaikin turunin kayak gini, diturunin misalnya dinaikin. Nah terus dilihat mana yang menurut teman-teman itu yang paling bagus, apakah dan ukurannya yang paling tepat tuh di mana, disesuaiin aja lah sama
selera dan kondisi gambar ya, kondisi gambar yang teman-teman punya. Nah, itu aja sih paling untuk ini ya. Terus kalau teman-teman mau crop juga bisa, nih di crop itu. Nah, di crop itu ada straighten. Straighten itu maksudnya kalau teman-teman gambarnya itu miring. Di gambar gue itu sebetulnya miring ya. Tadi secara otomatis dia, kalau ini kan agak miring, sedikit miring ya, sedikit miring ke, kayaknya terlalu kiri gitu. Jadi nanti kalau teman-teman straighten, dia secara otomatis bakal ngemiringin, ngebikin gambarnya itu tegak gitu, straight, lurus di tengah gitu ya, lurus gitu. Jadi di sistemnya itu, aplikasi itu bakal ngedetect seberapa miring objek teman-teman, dan kalau miringnya miringnya itu bisa diubah, maka diubah gitu ya. Miringnya pasti digedein dulu kan biar nggak kepotong. Jadi nanti diubah kemiringannya sesuai dengan kondisi dari gambar yang teman-teman punya. Teman-teman juga bisa atur sih miringnya ke, misalnya enggak kurang tepat nih miringnya segini, ya dimiringin lagi misalnya kayak gitu. Itu juga bisa gitu ya. Sini gua coba kayak gini aja. Terus kalau misalnya rotate ya berarti muter ya, maksudnya muter ke kiri ya, kayak gini nih, muter ke kanan nih, muter biasa, left sama right gitu. Terus ada flip berarti dia bakal nge-mirror gitu gambarnya, flip tuh ya. Nah itu untuk crop. Ini kalau udah tinggal klik centang aja di sini ya. Misalnya gue bikin kayak gini, nah ini bisa diklik aja centang. Nah terus apalagi preset tadi sudah ya. Udah sih paling itu aja. Kalau previous itu adjustment ini apa ya? Nggak tahu sih, aneh sih tuh. Kita back aja lagi. Nah, nggak tahu ya previous ini apa, tapi intinya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau mau di reset berarti ulang dari awal, balik lagi. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat before and afternya, tadi sekali lagi gue kasih tahu, bisa diklik aja, ditekan aja gambarnya, nanti dia bakal tekan yang lama ya, bakal ngeliatin before-nya. Ini beda banget ya, before-nya tuh pucat banget, gambarnya tuh terlalu terang, terlalu putih. Nah kalau lihat afternya tuh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Yang tadi terlalu terang jadi lebih gelap, warna langit jadi lebih jelas. Terus warna mataharinya juga yang tadi di sini tuh nggak kelihatan tuh jadi lebih kelihatan detailnya. Terus juga untuk di rumahnya juga lebih kelihatan, lebih bagus ya. Dan juga di pohonnya nih ya, di sini di rumahnya juga lebih lebih nggak pucat gitu tuh. Kalau ini kan jelek banget gitu kan. Kalau ini kan jadi lebih bagus. Nah kalau udah bisa diconteng aja di sini. Terus bisa teman-teman klik original JPEG. Tunggu. Untuk ngedownloadnya ya, sorry. Untuk ngedownloadnya tuh bisa klik tombol titik 3 yang kanan ini. Terus kayaknya di add tuh nggak sih? Bukan ya, bentar ya. Oh enggak. Caranya itu ternyata pakai tombol share. Nah tombol share. Terus bisa klik aja save to device. Save. Dia bakal share otomatis nge-save ke device teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan menggunakan Instagram, biasanya ada perlu untuk nge-crop gitu, karena Instagram itu kan dia punya resolusi untuk cropnya gitu. Kalau di sini gue kayaknya nge-crop kotak, bisa diklik aja nih ada tulisan original. Ini ukurannya biasanya tuh 4x3 kayak gitu-gitu ya. Cuman kayaknya gue bisa pakai yang kotak aja kali ya, 1x1 mungkin. Nah 1x1 nih oke nih. Tuh bisa kita atur. Oke, conteng. Nah nanti bisa teman-teman save, caranya tadi share, terus silahkan save to device. Bisa juga share to kemana gitu ya. Kalau get a link atau invite people ini nggak bisa nih untuk premium nih, ada bintangnya ya. Save to device. Oke. Kalau teman-teman lihat lagi tuh ada export as. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atur lagi preset settingsnya, misalnya gue nggak mau JPG, gue maunya original misalnya, atau DNG gitu, bisa diatur. Ini juga ukurannya, kualitasnya, atau mau pakai watermark juga boleh. Nah itu bisa diatur sendiri. Nah kalau udah
Silahkan di save, terus nanti bisa diupload ke Instagram atau misalnya ke media sosial teman-teman. Nah terus gini, kalau misalnya teman-teman pengen cari template preset itu gimana? Terus gimana sih cara aplikasikan presetnya gitu ya, download misalnya di internet. Kalau gue pribadi untuk nyari preset itu biasanya menggunakan YouTube, jadi gue cari di YouTube. Jadi bisa teman-teman cari aja, buka YouTube. Nah nanti bisa dicari gitu, misalnya free preset gitu ya, free preset for Lightroom Mobile. Silahkan diklik aja, terus silahkan cari yang menurut teman-teman tuh paling bagus gitu ya, atau cocok sama gambar yang teman-teman punya. Di sini gue udah download yang ini ya, untuk urban ini. Biasanya nanti teman-teman tuh disuruh nonton gitu, nanti muncul passwordnya gitu ya. Emang agak ribet sih kalau di YouTube gitu, cuman ya gimana ya, paling mudah sih nyarinya di YouTube, cuman untuk ngedownloadnya yang ribet gitu. Teman-teman harus nonton videonya dari dari awal sampai akhir untuk biasanya dapetin passwordnya gitu, karena untuk ngedownload itu pakai password ya, agak ribet. Cuman yang di sini teman-teman bisa ikutin aja proses nontonin aja, terus nanti download filenya. Kalau filenya udah ke download, bisa teman-teman cari filenya itu teman-teman download di mana. Kalau gue biasanya di My Files, terus nanti cari di downloads. Nah di sini nih ada preset yang gue udah download, preset car 1 ini ya, filenya itu .dng, file extensionnya ya .dng. Bisa di klik lama aja, sama kayak tadi nge-import gambarnya yang teman-teman mau edit ya. Silahkan klik share, terus masukin ke Lightroom. Jadi search aja aplikasi Lightroomnya ya, dicari. Nah ini Lightroom. Nah nanti dia bakal nge-add foto atau presetnya tadi ke Lightroom teman-teman. Silahkan buka lagi Lightroomnya. Nah sekarang klik all photos. Nah ini ada Lightroomnya ini tadi ya, foto presetnya, diklik aja. Terus teman-teman bisa klik titik 3 yang ini, yang tadi yang ini. Jangan diedit-edit lagi ya, presetnya ini udah ada, jadi teman-teman nggak perlu edit-edit lagi. Klik titik 3, terus klik copy settings. Nah bisa dipilih aja mana bagian-bagian mau di copy. Cuman kayaknya kalau yang di preset ini tuh yang diedit cuman light, color, effect, detail sama opticsnya ya. Yang lain tuh nggak diedit, makanya yang dicek tuh cuman bagian itu aja. Jadi boleh dicentang bagian-bagian mana aja yang mau diedit. Mungkin teman-teman juga pengen pilihnya tuh yang lainnya juga boleh gitu ya. Pengen dihapus misalnya di uncheck vignette-nya gitu, grain-nya juga di uncheck, itu juga boleh. Tapi gue akan ngecek semuanya aja. Terus kalau udah silakan klik centang. Nanti dia bakal nge-copy settingnya. Silakan teman-teman pilih gambarnya. Di sini gue kayaknya pengen coba copy gambarnya, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Atau gue nge-add lagi deh gambarnya yang sama ya, atau gambar yang berbeda deh. Mana sih di My Files? Oh ini nih gambar yang ini ya, gue coba import lagi, share Lightroom. Oke, terus gue search di sini. Nah ini misalnya gue pengen pasang presetnya tadi di sini ya, di foto ini. Ya diklik aja fotonya tadi. Nih, diklik aja fotonya. Terus klik titik 3, terus paste settings. Ntar secara otomatis settings preset yang teman-teman copy tadi, yang ini tadi tuh, kan teman-teman copy kan settingnya, nanti dia presetnya itu bakal dipindahin ke gambar yang teman-teman paste tadi settingsnya. Nah nih kayak gini nih, seperti ini ya. Jadi ini kebetulan presetnya ini tuh hitam putih gitu, urban gitu deh pokoknya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya tentu bisa teman-teman ubah-ubah lagi ya. Misalnya tadi di lightnya misalnya teman-teman mau ubah, di white-nya ditinggiin misalnya kayak gini gitu. Tuh bisa juga ya, silakan aja diedit-edit lah sesuai dengan selera masing-masing, colornya gitu. Tuh ya, misalnya mau ditinggiin gitu misalnya. Tuh bisa ditambah-tambahin lagi lah. Bisa diedit.
Kemudian ya dia bakal nge-save otomatis, jadi teman-teman bisa langsung back aja ya. Tuh. Ya udah sih gitu aja paling untuk tutorial Lightroom-nya. Jadi teman-teman bisa sebetulnya nggak harus ngedit dari awal dari nol gitu kalau teman-teman males. Bisa juga cari preset gitu di YouTube atau di internet, cari aja preset Lightroom gitu ya, preset Lightroom dari dari YouTube atau dari Google, bisa aja dicari gitu preset Lightroom mobile, preset Lightroom mobile ya, jangan nanti PC, soalnya beda untuk PC sama mobile tuh beda. Kalau udah silakan di download, kemudian aplikasinya tadi ya udah gue kasih tahu. Oke, mungkin itu aja sih untuk tutorial hari ini. Tutorial lagi latihan ya. Udah berapa menit sih? Udah 1 jam ya. Ya itu aja sih untuk tutorial hari ini. Mohon maaf banget kalau misalnya masih ada kekurangan, misalnya masih masih banyak yang kurang gitu dalam videonya, atau mungkin bagian-bagian mungkin kurang jelas, kurang dimengerti. Mohon maaf banget. Nanti bisa ditanyain aja pas hari Kamis ya. Pas kakak adanya hari Kamis tuh available-nya untuk ekskur. Oh iya, sama nanti kakak juga pengen sih teman-teman bisa nggak ya untuk ekskurnya itu diganti hari Selasa gitu. Jadi hari Selasa itu kita latihannya, hari Seninnya itu ya bukan dipindah yang tadinya hari Senin ke hari Selasa. Soalnya kalau hari Senin itu kakak ada latihan tiap minggunya ya. Minggu ini, minggu depan udah PAS, berarti minggu depan kita juga nggak ada ekskur ya, kakak juga nggak latihan, berarti minggu depannya lagi gitu ya, habis PTS lagi PAS ya, ujian akhir semester. Nah itu, jadi setiap Senin itu ini deh, jadi mungkin kedepannya kalau teman-teman setuju dan teman-teman bisa boleh ya diganti gitu jadi hari Selasa. Nanti boleh diinfoin aja di grup atau mungkin di Discord kira-kira teman-teman setuju atau enggak mengenai tadi perpindahan waktu ya dari hari Senin ke hari Selasa. Kemudian ya tadi udah kakak bilang hari Senin depan, minggu depan kita udah PAS. Jadi good luck buat teman-teman PAS-nya, semangat ya buat belajarnya. Bisa dicicil mulai minggu ini, atau sebenarnya sih kalau lebih baik beberapa minggu lalu ya. Cuman bisa dicicil dari sekarang.